Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Unila. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Desta Rizkia, Mahardika Unila, yaitu saya sendiri, ada Siti Khadijah dan Siti Nurazizah. Di sini kami akan membahas tentang praktikum rekonsiliasi fiskal. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu proses penting dalam perpajakan, khususnya dalam penghitungan pajak penghasilan badan atau PPh badan. Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip antara standar akuntansi keuangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, baik dalam pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, maupun pengaturan khusus lainnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses sesuai laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting karena sering terjadi perbedaan antara laba menurut akuntansi komersial dan laba menurut peraturan perpajakan. Berikut adalah beberapa definisi rekonsiliasi fiskal dari beberapa sumber. Yang pertama ada Direktorat Jenderal Pajak. Menurut DJP, sesuai fiskal merupakan jabatan yang mengubah perbedaan antara regulasi perpajakan dan ketentuan dalam standar akuntansi. Wajib pajak harus melakukan penyesuaian fiskal positif atau negatif untuk mengonversi percatatan akuntansi agar sesuai dengan regulasi perpajakan. Yang kedua, Kompas.com dalam artikel yang membahas perbedaan antara akuntansi komersial dan perpajakan disebut bahwa rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian yang dilakukan untuk mengonversi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan pajak. Selanjutnya ada dasar hukum rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menentukan besarnya laba atau rugi fiskal sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Dasar hukum tersebut mengatur rekonsiliasi fiskal di Indonesia, meliputi yang pertama, Peraturan Pemerintah PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional. PP ini mengatur pelarasan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sinergi kebijakan fiskal nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan PKM Nomor 27 Tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. PMK memberikan pedoman mengenai penyusutan dan amortisasi aset yang berpengaruh pada perhitungan laba fiskal. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi yang pelaporan keuangan. PMK ini mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, termasuk aspek akuntansi yang relevan dan rekonsiliasi fiskal. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UPH) tetap menjadi acuan penting dalam rekonsiliasi fiskal, khususnya Pasal 4 Ayat 3 menjelaskan penjelasan yang bukan merupakan objek pajak. Pasal 6 mengatur biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto. Pasal 9 menyebut biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Dengan memahami dan menerapkan ketentuan dalam peraturan terbaru tersebut, wajib pajak dapat melakukan rekonsiliasi fiskal dengan tepat, memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan menghitung pajak terutama secara akurat. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip dan tujuan rekonsiliasi fiskal. Prinsip yang pertama ada kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Rekonsiliasi fiskal memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Yang kedua, transparansi dan akurat. Proses ini meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan dengan mencocokkan data transaksi keuangan yang diproses melalui beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Yang ketiga ada konsentrasi pelaporan. Rekonsiliasi fiskal memastikan konsistensi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan dari rekonsiliasi fiskal yang pertama, memeriksa daftar laporan keuangan. Sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, perusahaan perlu memeriksa kembali draft laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan standar fiskal. Yang kedua, meminimalkan kesalahan perhitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga, mengurangi risiko sanksi pajak. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga menghindari potensi sanksi atau penalti dari otoritas pajak. Yang keempat, dari tujuan rekonsiliasi fiskal, yaitu menyajikan informasi untuk perhitungan penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi fiskal menyajikan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan prinsip self-assessment. Nah, dengan memahami prinsip dan tujuan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat menyusun laporan dengan benar dan sesuai dengan laporan perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan tahapan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini penting untuk memastikan bahwa perhitungan pajak penghasilan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Berikut adalah tahapan umum dalam melakukan rekonsiliasi fiskal yang disajikan dari berbagai sumber dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama, ada identifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Langkah pertama adalah mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan tetap atau perbedaan sementara. Yang kedua, ada klasifikasi perbedaan. Setelah perbedaan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi perbedaan tersebut menjadi perbedaan tetap atau sementara. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang tidak akan berbalik pada periode berikutnya, sedangkan perbedaan sementara akan berbalik di masa mendatang. Yang ketiga, ada melakukan koreksi fiskal. Berdasarkan klasifikasi perbedaan, dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi positif menambah laba fiskal, sedangkan koreksi negatif mengurangi laba fiskal. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang keempat, ada penyusunan laporan keuangan fiskal. Setelah melakukan koreksi, disusun laporan keuangan fiskal yang akan menjadi dasar pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Laporan ini mencakup perhitungan penghasilan kena pajak dan pajak terutang sesuai dengan
aturan perpajakan. Yang kelima, dokumentasi dan pelaporan. Tahap akhir dalam mendokumentasikan seluruh proses rekonsiliasi dan melaporkannya kepada otoritas pajak, dokumentasi yang baik akan memudahkan dalam hal terjadi pemeriksaan oleh otoritas pajak. Penting untuk dicatat bahwa tahapan di atas dapat bervariasi bergantung kompleksitas transaksi dan kebijakan akuntansi perusahaan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Sumber-sumber di atas memberikan panduan yang komprehensif mengenai proses dan tahapan rekonsiliasi fiskal, yang dapat dijadikan acuan bagi praktisi akuntansi dan perpajakan dalam menjalankan tugasnya. Baiklah, di sini saya, Stella Dicia, akan menjelaskan mengenai ilustrasi kasus dan penyelesaian. Yang pertama, di kasus pertama, rekonsiliasi fiskal atas biaya yang tidak diakui secara fiskal. Latar belakang kasus, PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dalam laporan laba rugi tahun 2023, perusahaan melaporkan laba sebelum pajak sebesar 1 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan beberapa transaksi yang tidak dapat diakui secara fiskal. Yang pertama, biaya representasi sebesar 500 juta yang melebihi batas 0,5% dari omset bruto 8 miliar. Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 30 juta. Langkah penyelesaian. Analisis transaksi. Biaya representasi. Batas yang diperolehkan sesuai pasal 6 ayat 1 huruf N Undang-Undang PPH adalah 0,5% dari omset bruto. Dengan omset bruto 8 miliar, batas maksimal biaya representasi adalah 40 juta. Oleh karena itu, 10 juta dari biaya representasi tidak diakui secara fiskal. Denda keterlambatan pajak tidak dapat diakui sesuai pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH, sehingga seluruh harus ditambahkan ke laba fiskal. Penyesuaian fiskal positif, tambahkan 10 juta biaya representasi, tambahkan 30 juta denda pajak. 3. Rekonsiliasi fiskal. Laba fiskal, laba komersial, plus penyesuaian fiskal positif. 1 juta ditambah 10 juta ditambah 30 juta, laba fiskalnya 1 miliar 40 juta. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan terutang. PPH terutang 20% plus dikali 1 juta 40 1 miliar 40 juta sama dengan 228.800.000 rupiah. Kesimpulan, setelah lakukan rekonsiliasi fiskal, laba fiskal PT ABC meningkat menjadi 1 miliar 40 juta dengan PPH terutang sebesar 228.800.000 rupiah. Selanjutnya, di kasus kedua, rekonsiliasi fiskal atas pendapatan yang ditangguhkan. Latar belakang kasus, PT XYZ adalah perusahaan jasa yang menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan SKK. Pada tahun 2023, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar 5 miliar, namun perusahaan menerima pembayaran di muka sebesar 200 juta untuk jasa yang baru akan diselesaikan tahun depan secara fiskal. Pendapatan tersebut harus ditangguhkan. Langkah penyelesaian, yang pertama, analisis transaksi. Pendapatan 200 miliar, 200 juta belum memenuhi kriteria pengakuan fiskal karena jasa belum diselesaikan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Oleh karena itu, pendapatan tersebut harus dikurangkan dari laba fiskal. Penyesuaian fiskal negatif, kurangi pendapatan sebesar 200 juta rupiah. 3. Rekonsiliasi fiskal. Laba komersial dikurangi penyesuaian fiskal negatif, yakni 5 miliar dikurangi 200 juta, sama dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Penghitungan pajak penghasilan terutang dengan tarif pajak 22%, maka PPH terutang 22% dikali 4 miliar 800 juta sama dengan 1 miliar 56 juta rupiah. Kesimpulan, setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, laba fiskal PT XYZ turun menjadi 4 juta 800 juta rupiah. PPH terutang sebesar 1 miliar 56 juta rupiah.